Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya di sini akan menjelaskan tentang kabel fiber optik dan saya di sini ditemani oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dadan Utomo Dan saya Amalia Triwayunisa. kita akan bersama-sama akan mempresentasikan tentang kabel fiber optik Dengan bahan ajar yang pernah kita buat. Masuk materi pertama, yakni pengertian. Oke, siap. Materi pengertian dan fungsi akan dijelaskan oleh Mas Dadang. Monggo Mas. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang pengertian kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu titik ke titik yang lain. Bahan utama jenis kabel ini serat kaca dan plastik yang sangat halus. Lanjutnya, fungsi kabel fiber optik adalah menghubungkan antara komputer atau pengguna satu sama lain dalam lingkup jaringan tertentu dengan kecepatan akses yang tinggi serta kemampuan transfer lebih cepat. Dan inilah contohnya. Oke, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Subhan Mubarak tentang komponen-komponen kabel fiber optik. Monggo. Ya. Kembali lagi dengan saya. Saya di sini akan membacakan komponen-komponen fiber optik. Oke, bisa dilihat di sini komponen yang pertama yakni core. Bagian ini terbuat dari serat kaca dengan diameter yang sangat kecil. Semakin tidak bisa ukuran diameter, maka membuat performa menjadi lebih baik. Selanjutnya ada bagian cladding. Bagian ini berguna untuk melindungi serat optik. Bagian ini berguna untuk melindungi serat optik berbahan silikon. Selain untuk melindungi, cladding berguna untuk pemandu gelombang cahaya yang merefleksikan semua cahaya tembus-tembus kembali kepada core. Jadi pada bagian cladding ini fungsinya juga memantulkan cahaya agar kembali kepada core. Selanjutnya ada bagian puting atau buffer. Bisa dilihat di sini ya. Pada bagian ini terbuat dari bahan plastik elastis, berfungsi sebagai pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada outer jacket sebagai pelindung utama dari kabel fiber optik dari gangguan fisik secara langsung, yang seperti kemarin yang viral kabel fiber optik yang di bawah laut dimakan hiu. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Amalia Triwayunisa tentang cara kerja kabel fiber optik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja kabel fiber optik. Kabel fiber optik bekerja dengan cara mengubah listrik menjadi cahaya dalam mentransmisikan datanya. Cahaya yang sering digunakan yaitu cahaya laser atau LED. Kabel fiber optik ini sering digunakan untuk mentransmisikan data dalam jumlah yang besar dengan jarak yang jauh. Untuk mempermudah pemahaman kita langsung saja ke bahan
Nah, contohnya seperti ini. Biasanya kita sering di rumah ataupun si user pengguna itu menggunakan handphone atau komputer di rumah. Nah, untuk itu kadang kita sering menggunakan Google untuk mencari sesuatu ataupun kita men-search sesuatu kan di Google biasanya. Nah, ketika si user mengetikkan di Google atau di kolom pencarian, lalu sinyal akan dikirimkan ke dalam pusat. Nah, di pusat tersebut terdapat sebuah penyimpanan besar yang diibaratkan seperti rak buku. Nah, di dalam rak tersebut terdapat IP atau alamat dari data yang user cari. Lalu, IP tersebut dikirimkan dari pusat ke user melalui kabel fiber optik yang tertanam dalam lautan ataupun tertanam dalam tanah. Nah, selanjutnya kabel fiber optik tersebut menuju menara tower yang menara tower tersebut mengubah data tersebut menjadi sinyal lalu ditangkap oleh perangkat yang digunakan oleh user. Nah, selanjutnya ada pun kelebihan dan kekurangan dari kabel fiber optik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan membacakan kelebihan kabel fiber optik, yakni memiliki kemampuan mengantarkan data dengan kapasitas besar dan transmisi yang sangat jauh. Lanjut, memiliki ukuran yang kecil sehingga tersedia ruang yang cukup besar karena bahan pada kabel ini terbuat dari serat kaca dan plastik. Selanjutnya, karena tidak menggunakan listrik, kabel ini bebas dari gangguan sinyal elektromagnetik, sinyal radio, sehingga kabel ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Lalu selanjutnya, kabel ini walaupun memiliki akses yang sangat cepat, namun kemungkinan hilangnya data sangatlah rendah. Selanjutnya, yang terakhir yakni karena kabel ini tidak menggunakan listrik, tidak akan terjadi konsleting. Oke, selanjutnya ada pun kekurangan yang akan dibacakan oleh Mas Sedang. Selanjutnya kekurangannya yaitu tentu saja harganya yang mahal, menanjak mahal, dan perawatan yang sulit. Lalu pemasangannya yang akan dibilang rumit, dan bila ada suatu kabel yang salah satu rusak itu sulit diperbaiki. Nah, jadi untuk kesimpulan dari kabel fiber optik ini yaitu mengubah listrik menjadi sinyal cahaya lalu dialirkan atau dikirimkan ke dalam komputer yang digunakan oleh user. Sehingga kabel ini cocok digunakan di dalam kawasan yang rentan terhadap gangguan elektromagnetik. Oke, tadi presentasi dari kami cukup sekian. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.